Udah siap bilangnya, Bu? Oke. Nah, ready. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai, Bu. Perkenalan diri dulu. Nama, terus tempat mengajar, mata pelajaran di kampus, sama udah berapa lama mengajar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni Hafsah. Saya mengajar di SMA Negeri 4 Sungai Raya. Saya mengajar di sini sekitar 4 tahunan dan saya mengajar bahasa Inggris. Oke. Nah, Ibu kan tadi Ibu udah mengoperasikan banyak game tadi. Kalau nggak salah lebih dari 2, Iya. lebih dari 3. Terus sebelum kita masuk ke game nih, Bu, kita mau nanya dulu tentang perubahan karakter siswa dari generasi ke generasi kan. Kalau mengoperasikan game sebagai alat media pembelajaran kan kita harus perlu tahu dulu tujuan dari game ini siswa. Betul. Oke, Ibu kan udah lebih dari 15 tahun kan mengajar bahasa Inggris. 14 tahunan. Nah, terus Ibu juga udah belajar dari Sambas, dari Iya. sini Ibu Raya. Nah, itu dari zaman ke zaman tuh Ibu ada melihat nggak perubahan karakter siswa dari generasi-generasi? Kira-kira apa yang paling berubah? Karakter dia dalam belajar misalnya itu, iya. Ada anak yang suka, kalau di kelas kita pembelajaran anak-anak itu kan berbeda variatif mereka. Ada yang belajar mereka di dalam pembelajaran kadang itu ada yang suka, misalnya kita menggunakan media ya. Pernah saya coba media nih. Ada anak yang suka pakai media pembelajaran, misalnya kita menonton dulu nih. Ada anak yang suka. Ada juga anak yang tidak suka nonton. Ya, mungkin jadi mulai mereka cuek. Atau hanya sekedar terpaksa. Ada yang karena memang mereka mungkin tidak suka nonton atau bosan. Ada juga yang suka. Jadi disitulah trik kita, bagaimana cara mereka untuk bisa tertarik untuk belajar. Kalau untuk game juga, kadang kalau game di dalam kelas itu ya tergantung tingkat kesulitannya. Kalau anak-anak itu disuguhkan game yang mungkin langsung sulit, ya tidak bisa. Mungkin dari easy dulu, baru ke medium, baru hard gitu kan. Nah, kalau karakternya lainnya, anak-anak itu memang harus diberikan pembelajaran, cara pembelajaran, maksudnya model pembelajaran atau media pembelajaran yang beda-beda. Tapi kita juga harus memahami setiap karakter mereka masing-masing di dalam kelas. Ibu ada memperhatikan nggak cara mereka belajar tuh ada berubah nggak? Kan yang saya amati itu anak sekarang itu, misalnya kita tayangkan video yang panjang lah itu, misalnya 5 menit. Nah, itu mereka tuh fokusnya tuh di 1 menit pertama. Nah, sisanya udah buyar. Iya, betul sekali. Ibu ada melihat nggak mengalami? Iya, mengalami. Bukan hanya di sini, di sekolah sebelumnya begitu. Jadi kalau kita berikan mereka tontonan video pembelajaran, tidak jalan. Mereka mungkin hanya di awal-awal, tapi setelah itu tidak lagi fokus. Ada mungkin merasa bosan dengan video pembelajaran. Gimana Ibu ada mengubah nggak misalnya pandang nih ya, tetapkan lebih pendek atau ada perubahan lain gitu? Dia paling saya kasih dia video pembelajaran yang singkat ya. Misalnya kalau kita mau belajar, misalnya saya pernah mengajar video singkat pembelajaran, tapi itu bukan maksudnya bukan penjelasan materi yang saya sampaikan. Misalnya pernah begini, prosedur teks ya. Saya cari video, saya tayangkan, setelah persepsi segala masuk ke inti, saya tayangkan videonya. Sebelum video itu saya buat mereka kelompok loh. Mereka berkelompok.
Nah, setelah berkelompok, oke, saya tayangkan video. Silahkan amati videonya. Dan mereka pun saya berikan LKPD. Karena di LKPD itulah mereka menjawab berdasarkan video-video yang mereka tonton. Jadi tapi singkat, video prosedur teks, misalnya cara bagaimana membuat banana smoothies gitu. Dah, saja bukan video yang jelaskan panjang-panjang, enggak. Ibu udah dapat jawaban belum? Kan tadi kasusnya tuh anak tuh kurang fokus kalau kita putarkan materi atau video lama-lama. Ibu ada dapat nggak jawaban mengapa mereka tuh cepat hilang fokus? Karena mereka bosan. Kan kayak pengaruh TikTok atau yang lain. Kalau ya bisa jadi mereka kurang suka menonton video-video yang isinya pembelajaran begitu. Kan sekarang video TikTok tuh 30 detik kalau bosan dengan scroll. Pengaruh enggak? Iya, pengaruh. Oke. Terus yang kedua, Ibu ada mengalami tantangan terbesar enggak selama Ibu ngajar tentang grammar kepada siswa? Iya. Boleh diceritakan, Bu? Sekarang itu penurunan grammar anak, kosakata anak udah menurun. Kalau zaman dulu kan ada istilah kita disuruh menghafal ya. Tapi sekarang itu kalau di anak-anak diminta untuk menghafal udah kurang. Terus mereka begini, mereka tidak bisa mereka mencari kosakata itu dengan mudah di HP saja. Cari translate, ketemu satu kata udah. Betulan. Tapi kalau kita zaman dulu itu kan pakai kamus. Di dalam kamus itu banyak perubahan. Misalnya satu kata misalnya buku. Kalau dia kata benda, di dalam kamus itu kan banyak penjelasan, ada penjelasannya. Book ketika jadi kata benda, jadi buku kata benda dia book. Nanti kalau ada lagi dia kata kerja jadi memesan, yang booking gitu kan. Nah, anak kalau di HP kan tidak ada. Di anak-anak udah kurang pengetahuannya. Terus Ibu ada terpintas nggak di pikiran itu untuk menggunakan game edukasi untuk mengatasi masalah itu? Iya. Tapi game yang tidak terlalu panjang, tapi mengena langsung dengan atau sesuai dengan pembelajaran yang mau dipelajarinya. Ingat nggak, Bu, nama situsnya? Game edukasi atau lupa? Salah satu Toshibazi ini, terus ada juga game edu yang saya lupa namanya tuh, game edukasi juga yang dari kementerian. Nah nih, spesifik. Kira-kira materi apa, Bu, yang anakku nyangkut terus ya, misalnya tiap tahun untuk ngajar materi itu, atau anakku nyangkut di materi ini, materi apa, Bu? Nyangkut? Maksudnya lama paham, Bu. Oh, ini materi di kemarin tuh ya, reading, bukan reading. Anak-anak itu di pembelajaran analytical eksposisi itu ya. Oh iya. Susah dia. Tahun ke tahun itu. Tahun ke tahun. Mereka, ya tadi itu, kan mereka harus